Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bermaksud untuk mempresentasikan tentang relasi ontologis antara Tuhan dan manusia. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Kasub Muhammad Sulaiman, kemudian Ahmad Sultan Azkia, lalu Ulia Daroja Hadiatika, dan Fatimatus Zahra. Mari kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama yaitu tentang konsep penciptaan. Adanya manusia secara umum memunculkan pertanyaan besar yang selalu berulang dan mengusik pikiran, yaitu dari mana asal manusia? Apa sumber wujudnya di dunia ini? Mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut, Al-Quran memiliki jawaban yang juga merupakan satu-satunya jawaban yang benar, yakni sumber wujudnya adalah Tuhan dan eksistensi manusia adalah anugerah Tuhan yang perlu disyukuri. Dari jawaban tersebut, Allah adalah sang pencipta dan manusia adalah makhluk atau ciptaan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan malaikat, manusia, binatang, gunung, bumi, langit, dan lain-lain. Allah lah pencipta. Intinya, Allah lah pencipta segala sesuatu, dan manusia hanyalah salah satu dari ciptaannya. Konsep penciptaan tersebut ternyata telah dikenal oleh orang-orang Arab pra-Islam atau Arab era jahiliyah. Pada umumnya, orang Arab jahiliyah jika ditanya tentang penciptaan, mereka akan menisbatkan kepada Tuhan Sang Pencipta. Hal tersebut juga tersirat dari literatur jahiliyah, di mana mereka mengungkapkan kalimat Tuhan yang menciptakanmu, Dia yang menciptakanmu, Dia yang menciptakan semuanya, dan lain-lain. Meskipun pada kasus khusus terdapat penyembah berhala yang menisbatkan penciptaan tersebut pada berhala-berhala mereka, seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Sekarang muncul pertanyaan lagi. Lalu, apa yang membedakan antara konsep penciptaan antara zaman Islamiyah dan era jahiliyah? Dalam Islam selalu menekankan kepada manusia, khususnya Muslim, untuk menyadari posisi dan eksistensinya sebagai makhluk. Makhluk bukanlah makhluk tanpa kuasa Sang Kholik. Adalah dosa besar bagi manusia yang lupa akan kemakhlukannya, yaitu seperti merasa sombong dan merdeka dari Tuhan, atau tidak membutuhkan Tuhan. Jadi terdapat hubungan antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia sebagai makhluk harusnya menghamba kepada Tuhan, Sang Pencipta. Sedangkan pada era jahiliyah, konsep tersebut sama sekali tidak berpengaruh dalam kehidupan mereka. Pun jika berpengaruh, hal tersebut sangat kecil dan lemah pengaruhnya. Mereka tidak mempedulikan posisi manusia sebagai makhluk, sehingga mereka tidak mementingkan keberadaan Tuhan. Pembahasan yang selanjutnya berkaitan dengan nasib manusia. Sebenarnya konsep penciptaan ilahiyah telah ada sejak periode Arab jahiliyah, namun bukan menjadi fokus utama. Ini dikarenakan masyarakat Arab jahiliyah tidak terlalu peduli dengan asal-usul mereka sendiri. Mereka lebih tertarik dengan sesuatu yang hadir, sesuatu yang datang setelah kehidupan, yaitu kematian. Karenanya persoalan yang paling disukai penyair-penyair Arab pra-Islam adalah masalah kehidupan abadi, sesuatu yang mustahil mereka gapai walaupun benar-benar mereka sadari.
Bagaimanapun, ketika mereka mampu terlepas dari materi-materi keduniaan barang sekejap saja, kemudian mulai merenungi tentang dirinya sendiri dan sesuatu di sekitarnya, maka bayangan pertama yang sering muncul dalam benak mereka adalah kematian, serta penyebab yang membawa kematian tersebut. Ini merupakan persoalan nasib manusia bagi orang-orang Arab pra-Islam. Lebih rincinya, pembahasan tentang kematian bagi masyarakat Arab pra-Islam tidak membahas sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Yang berarti mereka tidak membahas berkaitan dengan hari pembalasan dan lain sebagainya. Namun seluruh pembahasannya dipusatkan pada jangka waktu hidup manusia di bumi. Bagi mereka, setelah manusia melewati batas akhir hidupnya di bumi, tidak akan terjadi apa-apa. Hanya sebatas tubuh yang membusuk menjadi tanah dan roh yang terbang terbawa angin. Dan dari semua tahapan kehidupan seseorang, tahap yang terakhir yakni kematian merupakan tahap yang paling penting dalam konsep jahiliyah tentang eksistensi manusia. Tahap pertama, yakni tahap awal mula dan asal mula eksistensinya tidaklah begitu menjadi perhatian. Tetapi apabila hal itu diperhatikan, biasanya dikaitkan dengan konsep penciptaan. Bahkan menurut sistem jahiliyah, yang menjadi penyebab adanya manusia adalah aktivitas kreatif Allah. Tapi ada satu poin menarik yang sangat perlu untuk dicatat. Di sini disebutkan bahwa manusia apabila telah diciptakan oleh Allah, boleh dikatakan telah memutuskan ikatannya dengan penciptanya. Dia lepas gitu aja dari penciptanya, sehingga eksistensinya di bumi dikuasai oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, yakni penguasa. Dan pengaruh kekuasaan dari penguasa ini terus berlangsung sampai kematiannya, yang tidak lain merupakan puncak dari tirani dan penindasan yang membuat ia harus merintih sepanjang hidupnya. Dan kekuasaan tirani ini disebut dengan jar, atau bisa juga kita sebut sebagai waktu. Berkenaan dengan dahar ini, cukup mudah bagi kita untuk memisahkan citra dasar yang mendasari konsep ini dari sajak-sajak di mana kata ini muncul. Misalnya satu sajak dari Ta'abbata Sorron. Berikut ini menggambarkan kepada kita tentang tiran yang tidak memiliki belas kasihan dan berdarah dingin, sehingga seorang pahlawan yang paling berani sekalipun tidak berani melawannya. Insya Allah begini bunyi syairnya. Dahar telah merampasku, dahar tiran yang tak berbelas kasihan, angkuh dan tak membiarkan orang yang dibela untuk dihina. Seringkali dahar juga digambarkan sebagai binatang buas yang menggigit dengan gigi yang tajam. Seperti dalam satu syair, sungguh dahar telah menancapkan giginya yang tak pernah dilepaskan, selalu siap untuk melukai kita. Ketika dahar menggigit Anda dengan giginya yang mencelakakan, maka gigitlah ia dengan segenap kemampuanmu seperti ia telah menggigitmu. Dengan demikian, pandangan pra-Islam terhadap kehidupan manusia merupakan sesuatu yang gelap dan misterius yang mengepakkan sayap tiraninya terhadap proses kehidupan setiap orang, semenjak ayunan sampai liang kuburan. Dan sesuatu yang kiranya berhubungan dengan apa yang sering disebut dengan nasib, hampir secara eksklusif dipahami sebagai kekuatan perusak setengah personal yang tidak saja membawa segala sesuatu kepada kerusakan, tapi juga senantiasa membawa penderitaan, kesengsaraan, dan kecelakaan eksistensi manusia sepanjang masa hidupnya. Aspek terakhir manifestasi aktivitas destruktif memiliki sejumlah nama khusus seperti suruf dahar,
hadatan dahar, hawadit roib, roib dahar atau roib zaman, dan lain-lain. Semua berarti memiliki arti kira-kira giliran atau keberuntungan yang tidak dapat diperkirakan. Kadang-kadang secara kiasan disebut sebagai banat ad-dahar atau anak putri dahar. Selanjutnya, kekuatan destruktif dahar pada akhir eksistensi manusia. Kekuatan destruktif dahar terutama menjadi nyata pada akhir eksistensi manusia. Menarik bahwa kemudian dahar berubah namanya dan memiliki beberapa nama baru. Yang paling umum adalah maniyah, jamak dari manaya, kemudian manun, kemudian himam, dan hummah. Pada sajak berikutnya ini, dalam diwan dari suku Hudail, dua kata yang disebutkan di sini digunakan secara bergantian, sehingga menunjukkan bahwa kata-kata tersebut praktis sinonim satu sama lainnya. Semua kata ini berarti kematian, tetapi maknanya bukan semata-mata kematian. Kematian di sini adalah sebagai manifestasi yang paling akhir dan paling destruktif dari kekuatan dahar. Maka meskipun menurut konteks kita menemukan kata maut, kematian, seringkali digunakan sedemikian rupa sehingga dapat digantikan secara bebas oleh salah satu dari kata-kata tersebut. Namun secara semantik terdapat perbedaan besar antara kedua kasus tersebut. Maut artinya kematian sebagai sesuatu yang natural atau biologis. Kita dapat mengatakan sebagai fenomena, sedangkan kelompok kata yang kita bicarakan di sini merupakan bidang semantik nasib manusia yang diwakili oleh kata fokus. Dahar dengan kata lain, kata-kata tersebut mengacu pada fase akhir kekuasaan dahar terhadap masa kehidupan manusia. Kata-kata tersebut mewakili bentuk-bentuk khusus yang dimiliki dahar pada saat menuju kepada tujuan akhir. Maka wajarlah bahwa tujuan itu sendiri juga seringkali ditunjukkan oleh kata yang sama. Titik akhir jangka kehidupan manusia dalam masing-masing kasus secara pasti telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, setiap orang memiliki hari yang dijanjikan saat ia harus menghadapi kematian. Kematian menurut sudut pandang ini disebut ajal atau waktu yang dijanjikan. Tidak seorang pun dapat menunda kematiannya karena kematian telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal itu mutlak. Menurut sistem jahiliyah, aktivitas kreatif Allah adalah awal maupun akhir intervensinya dalam urusan manusia. Pada umumnya dia tidak menaruh perhatian pada apa yang telah diciptakannya, seperti ayah tak bertanggung jawab yang tak pernah menaruh perhatian terhadap anak-anaknya. Dan sebagaimana telah kita ketahui, tugas tersebut diambil alih oleh wujud lain yang disebut dahar. Sebaliknya, menurut sistem Islam, penciptaan hanya menandai awal kekuasaan Tuhan terhadap segala sesuatu yang diciptakan. Semua urusan manusia, sampai yang terkecil dan tak berarti sekalipun, semuanya dalam pengawasan ketat Allah. Yang paling penting mengenai ini adalah bahwa Tuhan menurut Al-Quran adalah Tuhan yang maha adil, yang tidak pernah berbuat salah atau zalim terhadap siapapun. Bukan lagi dahar dan bukan lagi intrik dahar. Eksistensi dari itu sendiri secara terang-terangan dibantah sebagai hasil imajinasi yang tidak berdasar. Seluruh perjalanan hidup manusia, kehidupan manusia kemudian ditempatkan dalam kendali Tuhan secara mutlak. Di samping masalah mengenai penciptaan kehidupan, masalah kematian tentunya tetaplah ada. Karena kematian merupakan sesuatu yang niscaya atau yakni pasti terjadinya. Allah telah menetapkan kematian untuk semua orang, sehingga setiap makhluk, salah satunya yakni berupa manusia, pastinya akan mengalami suatu kematian. Karena kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang abadi, akan tapi kehidupan yang fana. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini
memiliki kekuasaan yang mutlak untuk memberikan hidup dan mati kepada makhluk-makhluknya termasuk manusia. Konsep tentang ajal itu tetap ada dalam Islam, sebagaimana dalam sistem jahiliyah konsep ajal pun ada gitu. Nah, di sini ajal merupakan waktu yang ditetapkan, atau tidak lain adalah ketika ajal itu diterapkan dalam kematian, itu merupakan sebagai saat akhir yang ditentukan oleh Allah terhadap kehidupan manusia, sehingga kematian adalah waktu akhir di kehidupan manusia yang ditentukan oleh Allah. Kemudian di dunia pun juga memiliki ajal. Nah, di sini yakni berupa kiamat atau as-sa'ah. Di sini merupakan sebagai ajal akhir dunia menuju kehidupan yang baru, yakni akhirat. Al-Quran telah menyebutkan mengenai masalah kematian itu, seperti halnya dalam surat An-Nisa ayat 78, kemudian surat Al-Waqiah ayat 60, dan juga surat At-Taubah ayat 116. Dan di situ Allah menunjukkan bahwa kematian itu merupakan sesuatu yang pasti gitu. Dan dimanapun kita berada, kita akan mengalami suatu kematian gitu. Nah, ini karena Allah telah menetapkan kematian untuk semua manusia, dan Allah memberikan berhak menetapkan hidup dan mati sesuai kehendaknya. Kemudian konsep jahiliyah terhadap ajal atau kematian, seperti yang tadi dikatakan di awal, bahwa ajal ketika zaman jahiliyah itu telah ada konsep ajal tersebut. Lalu bagaimana konsep ajal ini dalam pandangan jahiliyah pada saat itu? Nah, menurut konsep Islam itu dengan zaman jahiliyah itu berbeda. Zaman jahiliyah memandang bahwa memiliki pandangan suram pesimistik. Jadi ajal merupakan titik akhir eksistensi manusia, sehingga setelah terjadinya suatu kematian, manusia tidak akan mengalami kehidupan yang baru, atau dalam pandangan jahiliyah ini tidak melihat sesuatu apapun di balik ajal, yakni apa berupa kehidupan. Itu tidak melihat itu. Dengan demikian, meskipun mereka mempercayai keniscayaan tentang kematian yang bahwa pasti terjadi, tetapi mereka memiliki pandangan pesimistik. Jadi bahwa itu merupakan akhir eksistensi dari manusia, sehingga tidak melihat apapun di balik ajal, entah itu kehidupan, itu tidak melihat adanya kehidupan di balik ajal. Seperti itu. Kemudian bagaimana konsep dalam Islam? Nah, konsep dalam Islam ini berbeda dengan konsep dari zaman jahiliyah, pandangan zaman jahiliyah. Karena di sini Islam memandang ajal yang berupa kematian itu bukanlah suatu titik akhir eksistensi manusia, bukanlah pandangan yang suram pesimistik kayak gitu. Sehingga di sini kematian, Islam memandang bahwa kematian merupakan permulaan kehidupan yang baru, dan bahkan kehidupan yang abadi atau khuld di situ. Dalam sistem ini, dalam ajal yang berupa kematian ini, setiap orang tidak lain adalah sebagai tahap pertengahan dari seluruh rentang kehidupan, sehingga suatu titik balik dalam sejarah kehidupan yang terletak antara dunia dan akhirat, itu titik pertengahannya itu berupa kematian ini gitu. Sehingga setelah terjadinya kematian, adanya perubahan dari dunia menuju ke akhirat yang semula dunia fana, hingga berbalik, yaitu berupa kehidupan yang baru dan juga abadi. Berbeda dengan pandangan jahiliyah bahwa tidak melihat kehidupan apapun di balik ajal, sementara pandangan Al-Quran secara jelas melihat bahwa di balik ajal itu ada kehidupan yang nyata. Ya, nyata di sini ya, karena
kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi atau khulud, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, dan sebagaimana yang dijelaskan juga bahwa tiap orang memiliki ajalnya masing-masing, dunia pun juga memiliki ajalnya gitu. Ajal akhir yang tidak lain adalah berupa as-sa'ah itu, atau bisa dikatakan hari kiamat, hari pengadilan, di mana pada ajal akhir dunia ini atau hari kiamat ini manusia melangkah menjalani kehidupan yang baru. Memiliki kesamaan bahwa ajal dalam pandangan Islam itu di balik ajal terdapat kehidupan. Nah, di sini Al-Quran diterapkan bahwa salah satunya beberapa ayat membahas mengenai ajal. Surat Al-An'am ayat 2, dan kemudian juga ada surat Ali Imran ayat 114. Di situ Allah telah menetapkan mengenai kehidupan sesuatu yang bernyawa seperti manusia salah satunya, dan juga Allah telah menetapkan batas waktu di mana kita berbangkit, kapan kita berbangkit. Sebagai manusia hanya Allah lah yang mengetahui mengenai kebangkitan manusia itu pada hari kiamat itu, atau bisa dikatakan hari dimana ajal untuk dunia. Nah, dengan demikian eksistensi dari rangkaian kehidupan manusia, yakni berupa nasib manusia yang berupa dari kelahiran, kemudian kematian, kehidupan dunia dan akhirat, itu merupakan ketetapan Tuhan, atau dikatakan qada dan qadarnya Tuhan. Al-Quran telah meletakkan seluruh rangkaian kehidupan manusia bahwa menurut kendali dan kehendak Tuhan secara mutlak. Itu Al-Quran telah menjelaskan hal itu. Sementara apakah konsep tentang qada dan qadar tersebut sudah dinyatakan atau dirumuskan dalam oleh para teolog di sini sudah dipastikan, akan tetapi Al-Quran sudah kemungkinan besar sudah cukup jelas bahwa Al-Quran telah meletakkan seluruh rangkaian kehidupan manusia bahwa semua itu berdasarkan kehendak dan kendali Tuhan secara mutlak. Konsep qada dan qadar ini sebenarnya sudah ada atau sudah beredar sejak sebelum munculnya Islam. Gagasan yang hampir mirip mengenai qada dan qadar bahwa itu kendali kehidupan manusia, segala nasib manusia itu merupakan kehendak Tuhan, itu sudah beredar di kalangan orang-orang Arab yang memiliki kecenderungan religius tertentu, bahkan di luar kelompok kecil dari para Hanif. Salah satu buktinya yaitu ada seorang penyair besar, yakni Labid, itu mengakui keyakinannya mengenai qada dan qadar. Sepertinya dalam sajak, contohnya, kami orang-orang yang tidak dapat menghapus apa yang telah dia atau Allah tuliskan dalam Alkitab. Bagaimana mungkin bila qada yang mutlak tidak dapat diubah? Kemudian juga ada sajak lain, bahkan dalam kesusahan yang ada dalam aku tidak pernah berkata betapa sengsaranya aku karena qadar telah menentukannya. Ya, kesimpulan dari pembahasan ini, jadi menurut konsepsi Al-Quran, Allah itu merupakan pencipta manusia. Dialah sumber wujud yang menganugerahkan eksistensi kepada manusia, sehingga secara ontologis relasi antara Allah dan manusia adalah relasi antara sang pencipta atau al-khaliq dengan yang diciptakan, yaitu makhluk. Nah, menurut Al-Quran, seorang muslim itu harus selalu menyadari eksistensinya sebagai makhluk. Tanpa adanya kesadaran tersebut, seseorang tidak dapat dikatakan muslim karena ia jatuh ke dalam dosa besar, yaitu kesombongan. Menurut sistem Islam, penciptaan Allah mengenai awal kekuasaannya terhadap segala sesuatu yang diciptakan, dan juga urusan-urusan semua kehidupan manusia
itu merupakan pengawasan Allah. Ini merupakan qada dan qadarnya Allah. Segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah. Sehingga segala eksistensi manusia itu relasinya adalah antara Tuhan dan makhluk. Meskipun demikian, masyarakat Arab pra-Islam pun telah mengenal konsep Allah dan penciptaan Allah, akan tapi mereka tidak berpikir secara jauh dan mereka bersikap acuh bahwasanya Allah itu memiliki andil dalam menentukan hidup mereka. Dalam sistem jahiliyah mereka hanya mempercayai, akan tapi mereka tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap asal-usul eksistensi dari dirinya sendiri. Dan dalam juga terdapat penyimpangan dalam pemahaman Arab pra-Islam, yakni bahwa setelah penciptaan selesai atau aktivitas kreatif Allah itu adalah awal sekaligus akhir intervensinya dalam urusan manusia. Hingga setelah penciptaan selesai itu terdapat wujud lain yang menguasai, yang mengatur nasib manusia, ini disebut dahr, seperti itu. Jadi relasi antara Tuhan dan manusia di sini, ini secara ontologis, relasi dari penciptaan dan juga nasib manusia memiliki relasi ontologis, yaitu relasi antara Tuhan dan manusia berupa relasi antara Khalik, pencipta, dengan yang diciptakan, yaitu makhluk. Dan sebagai makhluk yang diciptakan perlu mengetahui, perlu memiliki perhatian bahwasanya asal-usul eksistensinya dan juga segala sesuatu yang berurusan dengannya, baik itu kehidupan nasib, kemudian juga setelah kehidupan kematian dan penciptaan, berorientasi pada Tuhan.